Wirausaha Merdeka itu ngapain aja sih? Dan benefit apa aja ya yang bisa didapetin dari mengikuti Wirausaha Merdeka? Halo semuanya, perkenalkan saya Sora Kesenasari, mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Hari ini aku pengen berbagi pengalaman yang luar biasa ketika aku mengikuti program Wirausaha Merdeka Proteksi Unila tahun 2024. So, ikutin terus ya pengalaman aku menjadi mahasiswa Wirausaha Merdeka di Proteksi Unila. Dari berapa ini? Day one. Proteksi Unila. Program Wirausaha Merdeka Proteksi Unila tahun 2024 memberikan saya banyak kesempatan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan sekaligus belajar dari pengalaman-pengalaman yang nyata. Perjalanan ini dimulai dari tahap pre-immersion, immersion, hingga pada akhirnya post-immersion. Dan saya merasa sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari Proteksi Unila tahun 2024. Tahap pertama adalah pre-immersion. Tahap ini adalah momen di mana kami semua diberikan bekal untuk memulai perjalanan wirausaha. Pada tahap ini, saya belajar tentang dasar-dasar kewirausahaan seperti cara menyusun ide bisnis, menganalisis pasar, finansial, selling and branding, kemudian kami juga menyusun bisnis model canvas. Ada banyak sekali pelatihan yang diberikan oleh mentor-mentor yang sangat hebat dan tentunya berpengalaman di bidangnya. Dan tidak hanya teori, tetapi kami juga diminta untuk langsung memikirkan ide yang nantinya akan kami kembangkan selama program ini berlangsung. Saat itu, saya sangat merasa tertantang sekaligus antusias karena ini adalah pertama kalinya saya benar-benar fokus pada dunia bisnis. Selain itu, pre-immersion ini juga membangun kepercayaan diri saya untuk memulai usaha dan ide yang kuat serta matang. Tahap berikutnya yaitu immersion. Pada tahap ini, saya dan peserta lainnya ditempatkan pada UKM untuk belajar langsung dari pelaku usaha. Silakan Kak, aku Pada onboarding UMKM di Tengklek Balak Mas Prio, saya diajarkan bagaimana cara mengoperasionalkan bisnis dengan baik dengan menjadi seorang leader yang mampu berpikir kreatif. Selain itu, saya juga memahami bahwa bisnis yang baik bukanlah bisnis yang berjalan sendiri, melainkan yang berkolaborasi untuk mempercepat pertumbuhan. Bisnis juga harus dimulai pada waktu yang tepat dan dijalankan dengan prinsip perbaikan berkelanjutan melalui filosofi Jepang yaitu Kaizen, yang dimana perbaikan kecil ini secara konsisten akan berdampak besar di masa depan. Saya juga diajarkan bagaimana metode PDCA yaitu Planning, Do, Check, and Act juga diajarkan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas dalam bisnis. Dalam menentukan tujuan, saya belajar menggunakan prinsip SMART, yaitu specific, measurable, assignable, realistic, dan time related agar lebih terarah dan juga terukur. Kami juga diajarkan strategi dalam membidik pasar yang potensial, menciptakan produk yang mampu memicu repeat order, serta membuat kemasan yang menarik banyak perhatian. Dan tidak hanya itu, pentingnya menciptakan merek yang mudah diingat, membangun saluran distribusi yang baik, serta melakukan promosi yang kuat, termasuk strategi viral marketing menjadi bagian dari pelajaran yang diberikan. Saya mempelajari formula 80/20, yaitu fokus pada 20% usaha yang memberikan 80% hasil, serta menerapkan konsep steps untuk menciptakan produk yang menarik perhatian. Dalam keuangan, kami juga diajarkan cara menentukan HPP, pengelompokan biaya, perhitungan laba rugi,
dan pengelolaan arus kas. Dan pada sesi yang terakhir, kami juga belajar bagaimana cara membangun tim kerja yang solid, yaitu atau bisa disebut juga dengan dream team. Mulai dari perekrutan karyawan yang berkualitas, melalui screening CV, menguji attitude, keterampilan, hingga kompetensi. Untuk nantinya menciptakan tim yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis secara optimal. Selain itu, kami sebagai pemilik bisnis juga banyak memberikan tips tentang bagaimana menghadapi tantangan dalam bisnis seperti persaingan dan juga manajemen keuangan. Saya merasa pengalaman langsung ini jauh lebih berharga daripada hanya belajar dari buku teks. Immersion, kami memasuki tahap post immersion. Yang di sini kami diberikan kesempatan untuk mempresentasikan ide bisnis kami di depan juri melalui acara Demo Day. Demo Day ini dilakukan pada tanggal 14 Desember yang merupakan puncak dari semua usaha yang kami lakukan selama program Wirausaha Merdeka. Saya dan tim mengajukan proposal bisnis dengan ide burger jantung pisang atau bunpis, yang dimana ide kami ini berupaya untuk mengurangi limbah dari jantung pisang dan juga peduli terhadap kesehatan, yang dimana kolesterol atau penyakit hipertensi sudah banyak di Indonesia. Dan kami ingin membuat salah satu inovasi burger yang sehat, yaitu burger jantung pisang. Kami bekerja keras menyusun proposal selama lebih dari 3 bulan dan melakukan riset serta mempersiapkan semuanya sebaik mungkin. Dan pada hari Demo Day, kami mempresentasikan ide kami dengan penuh percaya diri. Dan alhamdulillahnya kami berhasil untuk mendapatkan omset sebesar 750.000 dengan menjual hampir lebih dari 50 burger. Dan kami sangat diapresiasi oleh para juri mengenai ide bisnis yang unik namun dengan persiapan yang matang. Alhamdulillahnya kami berhasil meraih juara 1 dan momen ini benar-benar tidak terlupakan dan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam mengikuti program Wirausaha Merdeka. Melalui program MBKM Wirausaha Merdeka ini, saya tidak hanya mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berharga, tetapi juga pelajaran tentang kerja keras, kreativitas, dan kepercayaan diri. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Lampung, mentor-mentor, dan tentunya owner dari UKM Tengkleng Balang Mas Priyo atas pengalaman yang luar biasa. Dan bagi teman-teman yang ingin mengembangkan diri di dunia bisnis, saya sangat merekomendasikan untuk mengikuti program Wirausaha Merdeka. Percayalah, perjalanan ini akan mengubah cara pandang kalian tentang wirausaha dan membuka peluang baru di masa depan. Itu tadi keseruanku dalam mengikuti program Proteksi Unila Wirausaha Merdeka Batch 3 di Universitas Lampung. Buat kamu yang ingin jadi entrepreneur muda, cocok banget untuk ikutan MBKM Wirausaha Merdeka. Aku tunggu ya tahun depan. See you!